Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab an-nafaqah 'alal iyal. Bab tentang nafkah untuk keluarga. Imam An-Nawawi rahimahullah memulai bab ini dengan mengutip 3 ayat. Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 233. Artinya wajib atas ayah dari bayi yang dilahirkan dan disusui oleh ibu mereka, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk memberi nafkah, memberi rezeki dan memberi pakaian untuk ibu yang menyusui itu, bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ayat yang kedua, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang mempunyai kelapangan harta memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan hartanya. Bahkan ayat ini berkenaan dengan istri yang ditalak oleh suaminya. Selama masa iddah, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya itu sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, artinya kurang mampu, dia tetap wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan kesempitannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Surat Saba ayat 39. Jadi ayat yang pertama jadi ala wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menjelaskan kewajiban bapak untuk memberi nafkah kepada istrinya, yaitu ibu dari anaknya. Kemudian ayat yang kedua, kewajiban memberi nafkah seorang suami kepada istri yang ditalaknya masih dalam masa iddah. Kemudian ayat yang ketiga ini motivasi untuk memberi nafkah, untuk berinfak, ya, untuk berinfak secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengganti. Nah, dalam bahasa Arab kata nafaqah
dan infak itu diambil dari satu akar kata yang sama, yaitu anfaqo, membelanjakan atau menghabiskan. Jadi infak dan nafaqah itu sama saja sebenarnya. Infak itu pekerjaannya, nafaqah itu bendanya, materinya. Nah, ke bahasa Indonesia menjadi ada perbedaan. Ya, kalau kita lihat di kamus umum bahasa Indonesia, infak itu artinya mengeluarkan harta di jalan Allah selain zakat dan sedekah. Kemudian juga ada makna yang lain juga disebut nafkah. Jadi infak itu juga mencakup nafkah. Cuma ketika kita membaca kata nafkah di kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah belanja atau uang yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari. Nafkah itu belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kata nafkah dalam bahasa Indonesia itu menyempit dari makna awalnya. Ya. Karena nanti kita akan lihat dalam istilah syar'i, ya, suka terjadi kesalahan pemahaman, salah memahami makna istilah syar'i karena kita sudah punya makna tersendiri, begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwasanya dalam Islam sesuai dengan hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bab nafkah ini, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Ya. Rasulullah SAW bersabda, dinarun, satu dinar. Dinar ini apa Pak Haris? Dinar itu apa? Mata uang. Mata uang apa? Mata uang yang terbuat dari emas. Jadi uang bukan mata. Uang yang terbuat dari emas itu dinar. Ya. Dinar ini asalnya bukan punya orang Arab, walaupun ini sekarang sudah jadi bahasa Arab. Sejak Al-Qur'an turun, dinar itu sudah menjadi bahasa Arab. Walaupun asalnya awalnya itu dari peradaban Yunani, dinarius. Kemudian pindah ke Romawi menjadi danyar. Lalu ke bahasa Arab jadi dinar. Ya. Lalu ini kata yang asalnya bukan Arab kemudian menjadi Arab. Istilahnya apa? Mu'arrab. Ya. Tapi menjadi kata yang murni bahasa Arab karena mu'arrab. Karena mu'arrab dari selain Arab ke menjadi bahasa Arab kemudian jadi mu'rab. Mu'rab artinya tidak mabni, ada tanwinnya, dinarun, dinaron, dinarin. Ya, biasanya kalau kata itu diambil dari yang bukan bahasa Arab tidak berlaku i'rab, tidak ada tanwinnya. Nah, yang dimaksud di sini tentunya Rasulullah SAW menyebut dinar karena yang ada pada saat itu, uang yang ada pada saat itu adalah dinar. Berarti Rasulullah SAW tidak bermaksud dinarnya, ya, tidak bermaksud dinarnya, tapi uangnya. Karena sekarang misalnya, di zaman sekarang ada dinar nggak?
Hah? Ada dinar nggak sekarang? Ada. Di mana? Kuwait dinar, pakai uang mata uangnya dinar. Terus Yordan juga dinar, ya, dan beberapa negara Arab yang lain. Tapi bentuknya tidak terbuat dari emas seperti di zaman Rasulullah SAW. Ya, terbuatnya dari apa? Dari kertas yang sekarang. Ya, kalau yang di zaman Rasulullah dan sebelumnya dinar itu terbuat dari emas. Kalau yang di zaman sekarang dinar itu dari kertas. Nah, kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar. Ya, 1 dinar. Berapa 1 dinar itu? 1 dinar kalau dinar Kuwait sekarang 47.000. 47.000. Tapi kalau dinar waktu itu 1 dinar itu sampai dengan 12 dirham. 1 dinar ya sekitar, kalau sekarang jadi 1.200.000 ya 1 dinar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang Anda atau yang engkau infakkan, yang kau belanjakan, yang kau keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya apa? Banyak kan ulama menafsirkan di jalan Allah artinya adalah jihad fi sabilillah. Artinya apa? Jihad fi sabilillah, menampakkan 1 dinar, menafkahkan 1 dinar untuk jihad fi sabilillah, jadi bekal perang, atau membeli senjata, atau membeli kuda sebagai alat untuk alat transportasi untuk jihad, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan dalam jihad fisabilillah. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bisa juga mencakup semua sabilul khair, semua jalan kebaikan, tidak hanya jihad. Tidak hanya jihad. Oh, kalau begitu berarti apapun kebaikan yang akan kembali manfaatnya kepada umat Islam itu termasuk fisabilillah. Nah, seperti bangun masjid misalnya, ya, bangun rumah jompo, rumah anak yatim misalnya, itu termasuk fisabilillah. Ya. Kemudian itu yang pertama, 1 contoh infak. Infak yang pertama adalah infak fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. 1 dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan hamba sahaya. Raqabah itu artinya asalnya leher. Ya, arti raqabah itu leher. Kemudian hamba sahaya itu disebut raqabah karena memang nilai dari hamba sahaya itu setengah manusia, atau hamba sahaya itu seolah-olah lehernya itu dipegang oleh pemiliknya, oleh tuannya. Jadi nggak bisa kemana-mana, hidupnya terikat oleh tuannya. Maka fi raqabatin artinya fi'il fi raqabah, membebaskan hamba sahaya. 2. Yang ketiga, dinarun tasaddaqta biha ala miskin. 1 dinar yang engkau sedekahkan bagi orang miskin. 3. Terus yang keempat apa? Dinarun anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang engkau nafkahkan, berikan kepada keluargamu. Jadi ada berapa dinar sekarang? Hah? Ada berapa dinar? 1 dinar. 1 dinar. Dinar untuk fisabilillah, dinar untuk merdekakan hamba sahaya, dinar untuk sedekah, kemudian dinar untuk keluarga. Ada berapa dinar? 4 kali 1. Ya, 4 kali 1 dinar. Jadi berapa Pak Arden? 4 kali 1 berapa?
Itu 1 dinar untuk ini, 1 dinar ini, 1 dinar ini, 1 dinar untuk ini. Masing-masing berapa? 1 ya, 1 dinar. Di antara ke-4 dinar itu, a'dhamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahli. Yang lebih besar pahalanya adalah 1 dinar yang dinafkahkan atau diberikan kepada keluarga. Nah, kenapa 1 dinar atau memberi belanja keluarga itu lebih baik dari memerdekakan hamba saya, sedekah, dan membekali atau infak nafkah jihad? Kenapa? Karena memberikan belanja nafkah kepada keluarga itu wajib dan kewajibannya paling dekat. Ya, sedangkan yang 3 lain itu tidak, mungkin ada suatu waktu menjadi wajib, tapi tidak setiap kali jadi wajib. Ya, berinfak fisabilillah untuk perang juga tidak wajib kalau tidak ada perangnya, ya enggak? Kemudian bersedekah, sedekah kepada orang miskin itu dari awalnya sudah tidak wajib, hukumnya sunnah. Memerdekakan hamba sahaya, apa hukumnya? Bisa wajib, bisa tidak, tergantung kondisi, tapi awalnya tidak wajib. Sedangkan memberi nafkah kepada keluarga, memberi belanja kepada keluarga itu wajib, karena kita sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga itu. Kita menikahi istri kita yang sudah menikah, kita menikahi istri kita itu berarti mengambil amanah. Amanah apa? Ini perempuan yang asalnya di bawah tanggungan menjadi kewajiban bapaknya untuk memberi nafkah, kita ambil. Diambilnya dipaksa atau secara sukarela? Ambilnya secara sukarela. Pakai apa? Pakai akad yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sahabat itu. Ya, janji yang gelis, berat. Walaupun ucapannya pendek gitu ucapannya. Tidak, ingat gak misakon golidonya? Pendek ucapannya, tapi dalam ucapan yang pendek itu terkandung sebuah perjanjian yang berat. Ini amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Yang dimaksud keluarga itu siapa? Istri. Ya, istri. Sedangkan anak itu adalah kewajiban yang lebih. Ya. Karena apa? Tadi disebutkan kalau istri itu bisa jadi mantan istri. Ketika sudah jadi mantan istri wajib beri nafkah? Tidak. Tapi anak itu begitu anak itu ada dalam kandungan si ibunya, si bapak yang menanam modal, menanam benih, ini sudah punya kewajiban. Keluar wajib memberi nafkah anak itu. Kalau ibunya punya mensyaratkan, saya mau menyusui anak itu tapi kau harus bayar 100.000 sehari, boleh? Boleh. Ya, tapi perempuan yang seperti itu berarti perempuan matre, begitu ya, tidak punya kasih sayang. Masa tapi memang secara hak yang punya kewajiban untuk memberi susu kepada anak yang lahir itu siapa? Bapak, bukan ibu. Bapak. Cuma karena si bapak nggak punya air susu, nggak ada fasilitas, tidak diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si bapak harus mengusahakan. Usahakan di mana? Ada ibunya.
Walaupun disinilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada ibu, ya, rasa kasih sayang kepada ibu, sehingga kalau si ibu itu benar-benar normal, ibunya perempuan yang benar-benar punya fitrah kewanitaannya, fitrah keibuannya, makanya bahkan tidak dibayar pun dia akan memberikan. Karena begitu anak lahir, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menitipkan apa? Menitipkan air susu, dan air susu itu diberikan kepada anak. Walaupun secara muamalah itu bukan kewajibannya, bukan kewajiban si ibu untuk menyusui, karena boleh saja menolak. Maka si bapak ketika punya anak punya dua kewajiban: memberi nafkah siapa? Memberi nafkah istrinya dan memberi nafkah anaknya. Istri bisa lepas, anak sampai kapanpun tidak bisa, tidak lepas. Tidak ada istilah mantan anak, nggak ada. Ya. Kalau bercerai, suami istri bercerai, anaknya ini anak siapa? Anak siapa? Anak bapaknya. Sampai kapan anak bapaknya? Maka si bapak itu wajib memberi nafkah. Maka kalau punya istri satu dinar, memberi nafkahnya. Kalau istri dan anak berarti 1 dinar untuk istri, 1 dinar untuk anak. Kalau anaknya 2 berarti terus begitu seterusnya. Cuma berapa nafkah yang harus diberikan oleh seorang bapak atau seorang suami untuk keluarganya, itu juga dipatok oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau misalnya penghasilannya 1 bulan 1.500.000, berarti untuk istri, untuk anak berapa? Tinggal dibagi saja. Kalau penghasilannya 2 juta, tinggal dibagi. Kalau penghasilannya 100 juta, tinggal dibagi. Ya, tidak boleh kalau seorang punya penghasilan, aduh ini misalnya sebulan 150 juta, kemudian kasih istri 1 juta sebulan, anak 500.000, sisanya untuk dia. Itu zalim itu. Zalim. Harus seimbang, kan? Sebagaimana dia memberi makan untuk dirinya sendiri, makan apa yang dimakan oleh dia, itu juga yang harus dimakan oleh anak dan istri. Berarti paling tidak apa yang ia diberikan untuk anak dan istrinya sama dengan apa yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Ya, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan tidak mendolimi dan tidak ada yang didolimi. Ini kajian kita siang hari ini, ya, mudah-mudahan memberi semangat kepada kita semua untuk selalu memperhatikan nafkah bagi keluarga kita, ya. Dan memberi nafkah itu mendatangkan pahala. Apalagi kalau ketika kita memberi nafkah, kita ingat dan berniat memberi nafkah karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberi nafkah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan otomatis saja begitu dapatnya transfer, nggak ada kalimat apapun. Dapat amplop misalnya, kasihkan, nih lu jangan. Ya, ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Rasulullah SAW, walas tatun fi kunafaqatan tabtali hawajah illa ujirkan. Ya, dan tidaklah kamu mengeluarkan nafkah dan mengharapkan ridho Allah kecuali kamu mendapatkan pahala hatta mata fi fibrat, sampai yang kamu simpan di mulut istrimu, ya, makanan yang kau berikan kepada istrimu
uang yang kamu berikan kepada istrimu itu akan menjadi pahala kalau kamu berniat mendapatkan ridho. Ya, nanti tanggal 1 misalnya ketika dapat mau kasih ke istri, kalimat istriku, Neng, Umi, apa gitu ya panggilannya? Ya, apa panggilannya? Hah? Atau itu ini nafkah untuk 1 bulan saya berikan kepadamu sebagai bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala bersalah kepada saya dan manfaatkan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesankan begitu. Ya. Kalau susah pakai kalimat, pakai WA aja misalnya. Tapi dibiasakan, apa tidak? Ini nafkah lillahi ta'ala ya. Ini nafkah lillahi ta'ala ya. Atau udah ditransfer duluan. Nih tadi sudah transfer lillahi ta'ala. Ya, supaya sempurna pahalanya gitu kan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.